Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto mengatakan, jika cawapres Mas Ganjar telah ditetapkan dan tinggal menunggu diumumkan saja. Pernyataan ini disampaikan dalam akun resmi medsos PDI Perjuangan. Wah, akhirnya sudah banyak yang menunggu siapa yang diputuskan DPP untuk mendampingi capres yang sudah ditetapkan bulan Mei lalu. Ini dia, info terkini Widya. Kita tahu bahwa keputusan itu ada di pimpinan partai dan pimpinan partai sudah punya pertimbangan dan ukuran-ukuran sendiri. Oleh sebab itu kita tidak bicara soal capres, cawapres apa. Nah itu aja yang kita bicarakan. Tidak ada masalah-masalah ini. Dan saya sudah sering makan bersama Ganjar cuma karena ini situasi politik begini lalu jadi berita gitu. Kontestasi tahun depan, Pilpres yang jadi ajang pertaruhan, utamanya bagi PDI Perjuangan yang sudah menetapkan bakal hat-trick Pilpres dan Pemilu. Ini tentu target yang tidak main-main, menetapkan mantan Gubernur Jawa Tengah sebagai capres. Genah cekli, pener, raluput blas, ning tinggal bagaimana memilih pendampingnya. Nama-nama calon pendamping sebelumnya sudah disebut. Dan masing-masing mereka punya keunggulan sendiri-sendiri. Ada Bu Khofifah, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga, Pak Mahfud, Pak Andika. Sebelumnya juga ada nama Mas AHY, tapi sama Mbak Puan dibilang nama Mas AHY dan RK jelas dicoret karena Demokrat dan Golkar tidak mendukung Pak Ganjar. Oh iya, ada kandidat lain, belum tak sebut, Ketua Harian Perindo, Tuan Guru Bajang, atau nama aslinya Kiai Zainul Majdi. Yang jelas, PDI Perjuangan itu membutuhkan cawapres yang meningkatkan potensi keterpilihan di beberapa provinsi pada Pilpres 2014 dan 2019 yang kalah. Kalau tidak mempertimbangkan hal itu, kejadiannya akan sama persis dengan saat PDI Perjuangan mengusung Pak Jokowi. Apa ya mau mengulang kesalahan yang sama? Idealnya sih, PDI Perjuangan melakukan survei sendiri di wilayah yang kalah itu untuk cari tahu siapa cawapres yang mereka kehendaki. Di soal ini, banyak yang meyakini Pak Ridwan Kamil yang menang. Sayangnya, Mbak Puan sudah nyoret nama Kang Emil. Makanya, stok yang ada itu di beberapa tempat memang kurang diterima. Tapi bisa jadi loh, secara subjektif, ini pura-pura jadi pengamat politik ya. Dua nama yang kemungkinan dipilih PDI Perjuangan sebagai cawapresnya Pak Ganjar, ya kalau bukan Pak Mahfud, ya TGB. Potensi mereka itu untuk menambah suara dari luar PDI Perjuangan sangat besar. Rekam jejak keduanya juga bisa mempertahankan. Setidaknya sebagai wapres, kapasitas sebagai politisi sangat bagus. Pengambilan kebijakan ya tegas. Pengetahuan keagamaannya juga mumpuni, wes komplit dia punya itu. Kita mestinya bersyukur periode terakhir Pak Jokowi didampingi Kiai Ma'ruf, salah satu ulama yang sangat dihormati. Nah, nek Pak Mahfud MD dan TGP juga bisa disebut sebagai ulama loh. Bukan hanya karena beliau berdua pernah jadi santri, hingga sekarang keduanya masih sering khotbah di Jumat maupun mengisi kajian agama. Ini menandakan jika mereka berdua itu memiliki pengetahuan yang memadai di bidang agama. Bila memilih mereka di antara salah satu mereka itu, tuduhan-tuduhan maupun isu-isu politisasi agama bakal menurun drastis. Tahu sendiri kan, di periode pertama Pak Jokowi bagaimana, dan sekarang tuduhan itu makin berkurang drastis. Artinya keberadaan Kiai Ma'ruf sangat signifikan. Mau menuduh rezim anti-Islam sudah tidak bisa. Wong ada kiai di pemerintahan. Sisi lain yang juga pantas kita dukung, baik Pak Mahfud maupun TGB, bisa kita sebut orang bersih dan tidak ambisius. Itu yang penting. Punya ambisi nggak masalah, asal tidak ambisius. Misalnya, kayak saya ini, bakulan toh, kan pengen usahanya gede.
Tapi kan tidak menghalalkan segala cara. Yo, supaya usaha saya gede dalam waktu singkat. Ada beberapa proses yang mesti kita lalui. Dari kecil, menengah ke atas begitu. Lah, kalau Pak Mahfud MD hampir dipilih Pak Jokowi jadi cawapres, batal gara-gara manuver Caimin. TGB usai jadi gubernur di NTB 2 periode tidak meninggalkan catatan buruk di sana. Itu sudah merupakan modal besar. Pak Mahfud catatan kinerjanya jadi Menko Polhukam juga moncer. Publik menaruh kepercayaan tinggi. Salah satu di antara keduanya bakal memperkuat Pak Ganjar. Saya tidak mengenal Pak Ganjar secara langsung ya. Tidak pernah ngobrol, tidak pernah foto bareng, apalagi salaman. Kita mendukung beliau bukan karena Pak Jokowi, bukan karena Soekarno, bukan karena PDI Perjuangan. Saat ini saya tidak tertarik gabung partai manapun. Tetapi ada hal yang membuat saya ini pengen memilih dan memutuskan untuk mendukung Pak Ganjar meneruskan kepemimpinan di Indonesia. Kalau ada yang bilang dia punya kekurangan ini dan itu, ya jelas ada. Jawabnya ya iya, wong manusia itu penuh kekurangan. Memang Pak Ganjar itu bukan sosok yang sempurna untuk menjadi pemimpin negeri ini. Demikian juga dengan capres lainnya, ya ada kekurangan dan ada kelebihannya. Tapi kita ini mesti yakin dengan memilih Pak Ganjar, Indonesia akan lebih baik. Dan fondasi atau legasi yang sudah diletakkan Pak Jokowi bakal dilanjutkan. Di mata saya, Pak Ganjar adalah sosok yang mewakili wajah Indonesia. Ingat, wajah Indonesia, kearifan lokal, keramahan, adat dan budaya, dan wonderful-nya Indonesia bisa terwakilkan oleh sosok Ganjar Pranowo. Dia itu punya kesabaran yang bagus, dapat berkomunikasi dengan bagus, pendengar yang bagus, narasumber yang bagus, pendidikan yang bagus, attitude-nya ya juga bagus, dan banyak hal lagi yang dibutuhkan sosok pemimpin di negeri ini. Pengkritik Pak Ganjar sering lupa dibandingkan dua capres lainnya. Jelas beliau ini lebih bisa diandalkan loh. Walaupun sosok Jokowi memberikan benchmark-nya terlalu tinggi figur presiden di Indonesia, bahkan di dunia. Tapi apakah ini membuat kita jadi minder? Tidak yakin Pak Ganjar bakal meneruskan tinggalan Pak Jokowi. Kita harus optimis kalau Pak Ganjar itu mampu meneruskan dari progresnya Pak Jokowi. Bila diberikan kesempatan, mantan gubernur Jateng ini akan melengkapi dan mempertahankan Indonesia di mata dunia. Bahwa Indonesia adalah negara yang besar, negara yang layak diperhitungkan ke depannya. Apakah ada jaminan yang sama jika presidennya Prabowo, apalagi Anies? Tidak ada yang berani memberi garansi. Ganjar adalah sosok yang sehat dan lincah. Dia kuat bergerak ke seluruh pelosok negeri untuk melayani tuannya. Ya tuannya siapa? Ya rakyat Indonesia itu. Untuk mendengar, untuk menjadi teman bercerita, dan untuk memperjuangkan harapan rakyat. Karena Ganjar telah mengikrarkan diri untuk melayani rakyat. Jokowi adalah sosoknya yang sederhana, punya stamina luar biasa, tidak mengenal lelah melayani rakyat tanpa banyak alasan. Ganjar punya stamina yang sama dengan Pak Jokowi untuk meneruskan memimpin negeri ini. Ditambah, jika didampingi Pak Mahfud atau TGP, buat kalian semua, silahkan pilih capres yang sesuai kemantapan pikiran kalian. Tidak ada paksaan untuk memilih siapa. Jangan gadaikan suara kita hanya demi uang dan sentimen. Indonesia membutuhkan pemimpin yang tegas, yang tidak hanya pandai berkata-kata, tapi juga mampu menjalankannya. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini Widya.